Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun Moon Rising Venus yang berada di Sagittarius. Di sini kita akan lihat bagaimana hubungan Sagittarius dengan pasangan sahnya, dan berikutnya kita akan lihat bagaimana hubungan Sagittarius dengan selingkuhannya ya. Ini tarikan energi untuk di tanggal 1 hingga 15 Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari wajib ingatin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Sagittarius aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energi Sagittarius dengan pasangan sahnya dulu ya, kita lihat. Oke, Six of Swords, kemudian King of Swords, kemudian di situ ada oke. Kemudian ada di sana hadir energinya dari Queen of Oh, ini banyak pikiran dalam relationship ini ya. Situ, kemudian ada di situ, kemudian ada di situ. Jadi yang kayak ini bisa ada dendam ya. Sagittarius ini tuh sepertinya lagi mendendam ke si pasangan sah gitu. Sebab Sagittarius kayak merasa bahwa si pasangan sahnya dia ini tuh tidak baik ke dia gitu ya, melakukan kesalahan kepada dia gitu. Jadi kayak ada tindakan si pasangan sah ini tuh yang tidak mampu untuk dipahami oleh Sagittarius, bahkan yang sangat amat dibenci sama Sagittarius ini gitu loh ya. Jadi kayak hidupnya Sagittarius ini, terutama di rentang 1 hingga 15, sepertinya ya dia bangun pagi itu tuh salah satu tujuannya dia adalah untuk membalaskan dendam gitu ya, untuk membalaskan dendam di sana itu ya. Jadi itu energi hidupnya Sagittarius untuk di rentang 1 hingga 15, dan bahkan dari sebelum tanggal 1 Januari ini pun sudah begitu gitu loh. Jadi kayak Sagittarius selalu merasa bahwa dia menjadi korban dalam relationship ini. Jadi tidak usah heran kalau Sagittarius ini tuh ke si pasangan sahnya bisa yang ngamuk-ngamuk gitu ya, bisa ngamuk-ngamuk, bisa kasar gitu loh ya. Kalau sama orang lain bisa dia tuh ngomongnya santun gitu ya, nunjukin respect gitu loh, berempati dan bersimpati sama orang lain. Bisa dia dapat nilai jos gitu ya dari orang lain. Namun tidak demikian ketika bersama si pasangan sah. Dengan pasangan sah berubah dia 180 derajat gitu loh. Ya, bisa mengaum dia, menerkam dia gitu ya. Melibas, membanting dan sebagainya. Gitu lah. Itu yang bikin Sagittarius jadi ngerasa puas gitu ya. Bisa sebanyak-banyaknya melakukan tindakan yang menyakiti si pasangan sah, ada kepuasan tersendiri di situ, ada kebanggaan tersendiri, ada kelegaan tersendiri di sana, gitu ya. Jadi kayak achievementnya Sagittarius bukan melakukan sebanyak-banyaknya tindakan yang bisa membuat rasa aman, nyaman, cinta, kasih sayang gitu ke si pasangan sahnya ini. Justru sebaliknya. Lihat si pasangan nangis, wah bisa dia ketawa, hahaha gitu ya. Tapi begitu melihat si pasangan ketawa, dia bisa berang, dia bisa ngamuk gitu. Nggak pantas kamu ketawa gitu ya, nggak layak kamu ngalamin kebahagiaan gitu. Jadi kayak yang Sagittarius ini tuh, ini namanya orang lagi mendendam gitu ya, lagi marah, benci gitu sana kan. Jadi ya di sini tuh sebenarnya bisa jadi neraka juga gitu loh bagi Sagittarius ini
hubungan dengan si pasangan sahnya dia, gitu ya. Karena dia ya apa ya, membiarkan sisi-sisi yang keras seperti itu menguasai dirinya. Jadi ya mungkin kalau untuk sementara ini tuh ngerasa happy, ngerasa senang gitu ya, bisa ngelakuin hal yang demikian gitu ya. Nampaknya memang hubungan ini tuh karmic relationship deh ya, Sagittarius dengan si pasangan sahnya ini karmic relationship. Kenapa sampai bisa sebegini hebatnya gitu ya, perasaan untuk berbahagia ketika melihat si pasangan sah ini tuh menderita gitu ya. Kenapa terus-terusan timbul motif untuk menyakiti dan kekuatan untuk melakukan hal itu. Berarti karmic relationship, lihat aja ya. Jadi ini tuh kalau masih tetap satu rumah, itu tuh pasti karena ya kalau satu rumah lebih memungkinkan terjadi membuat si pasangan ini tuh sakit gitu lah ya. Kalau udah jauh, kalau udah berpisah, sulit dapat kesempatannya kan gitu ya. Jadi ini tuh kayak yang membuat ring tinju sendiri gitu loh, Sagittariusnya. Makanya masih tetap ini mau satu rumah ya untuk beberapa. Tapi ya terlepas dari bagaimana kondisi keadaan mereka ya, secara apakah masih bersama ataukah bagaimana, tapi gitu motif dan tujuannya Sagittarius itu tuh memperkenalkan kepada si pasangan sah ada loh bisa seorang manusia atas dasar dendam sehingga berbahagia untuk menyengsarakan yang lain gitu ya di sana. Jadi dapat pelajaran ini si pasangan sahnya Sagittarius ini. Dan tentu pasangan sahnya Sagittarius ini tuh ya ngerti gitu ya, Sagittarius ini tuh motifnya ke dia ngapain sih gitu ya. Tahu dia gitu loh, tahu, paham dia di sana ya. Dan dia pun tidak bodoh gitu ya. Dia kayak, oh ini seneng ini cari-cari perkara sama aku ya. Dia mau bikin aku tertekan ini. Dan dijabanin gitu loh. Dijabanin pula marilat sama si pasangan sahnya Sagittarius gitu. Diladeni. Gitu ya. Makanya ini tuh hubungan bisa makin seru. Makin seru nih. Karena si pasangan sah juga kayak tidak merasa bahwa dia harus mengakomodir gitu ya emosi-emosinya Sagittarius ke dia. Jadi di situ tuh dia dalam tindakan counter force. Kamu kasih api sama aku juga balas api sama kamu gitu lah. Kamu lempar batu besar sama aku juga kayak gitu. Makanya ini seru ini hubungannya. Itu kata Mari, ini pasti karmic relationship. Gitu ya. Nggak bisa juga si pasangan sah ini tuh menerima apa adanya gitu ya. Karena kalau Sagittarius bilang bahwa dia disakiti oleh si pasangan sah tidak merasa hal itu gitu loh. Dia tidak merasa dia menjadi pelaku kejahatan dan membuat Sagittarius ini tuh menjadi korban, sehingga tidak ada pula alasan untuk membenarkan Sagittarius ngomong kasar sama dia, bersikap kasar sama dia gitu ya, mau nyakitin dia. Nggak ada alasan katanya. Disitulah kamu nyakitin, aku juga balik nyakitin. Akhirnya ya hubungan ini merasa korban dan sekaligus jadi pelaku juga gitu loh. Jadi berkelindannya muter-muter di situ. Itu ya. Kalaupun di sini perangnya tidak secara terang-terangan, namun ini tuh kayak model Rusia sama Amerika gitu ya. Soviet gitu ya. Soviet sama Amerika dulu, perang dingin gitu loh.
ya sewaktu-waktu bom atom bisa meledak gitu. Sedang mempersiapkan masing-masing gitu ya atas serangan yang lain. Nah, situ. Walaupun ini kondisinya diam-diaman, namun sudah pasti melihat, ini musuh. Gitu ya. Jadi ini tuh bukan lagi dianggap seperti beneran sebuah relationship rumah tangga, katakan gitu ya. Ini tidak sebagai partner suami istri membangun kehidupan bersama dengan lebih baik gitu ya. Tapi ini tuh bisa jadi partner partner sparring gitu ya, sparring partner gitu loh. Ya, adu-adu kekuatan di sana. Gitu. Melihat ini tuh lawan tanding yang sepadan gitu. Situ ya. Jadi ini nanti rentang 1 hingga 15. Mari lihat Sagittarius mancing-mancing lagi nih ke si pasangan sahnya. Mancing-mancing lagi. Tuh ya. Dan si pasangan sah bisa notice, mulai gitu. Kulihat kau, kayak mana kau sama aku. Nah gitu-gitu ya. Udah pasang kuda-kuda ini. Gitu ya. Jadi gambarnya ini Sagittarius ya. Mancing-mancing keributan. Nah si pasangan sah itu tuh udah siap-siap pakai pedang. Udah yuk. Gitu. Ketemu kita yuk. Jadi ini tuh ribut, pasti ribut ini. Ribut dalam artian tidak mesti ya, kayak kata Mari tadi, tidak mesti ributnya itu tuh wah gitu saling adu jotos secara langsung. Belum tentu seperti itu. Tapi ini tuh kayak aku bikin aja ini gitu ya. Aku ganti aja kunci pintu gitu ya. Aku ganti kunci pintu biar dia nggak bisa masuk. Kan di situ kan nggak ada mancing gitu kan. Nah sana. Nanti si pasangan sah juga ketika dia coba buka pintu, siap kau ya. Sengaja kau ganti kunci pintu ya. Tunggu, ku balas nanti sesuatu gitu. Kira-kiranya ya, itu contoh aja di sana. Jadi kayak sama-sama ndak bahagia ya. Hubungan ini tuh sama-sama nggak bahagia. Walaupun sempat ini tuh mari lihat ya, sekiranya lah dilihat dari energi kedua orang ini, yang mana yang lebih besar sesungguhnya itikat untuk merubah keadaan. Mari lihat itu tuh pasangan sahnya Sagittarius ya. Jadi ada sih kepikiran sama dia. Maunya jangan begini ya model hubungannya ya. Jangan jadi bermusuhan seperti ini ya. Mari lihat ada ini mencoba men-trigger secara langsung. Dia lakukan tindakan-tindakan secara langsung gitu ya. Mendekati Sagittarius. Coba untuk nge-trigger Sagittarius supaya punya pemikiran yang sama dengan dia, yaitu disudahi ini situasi yang tidak nyaman ini gitu. Ya, tapi ternyata yang dia lakukan itu tuh belum diterima sama Sagittarius. Masih belum puas kali gitu ya. Tekanan yang dirasakan itu tuh masih ngeganjel gitu lah. Ya. Nggak tahu sampai mana tolak ukur puasnya Sagittarius. Hanya saja berlaku baik untuk si pasangan sah ini, berefort baik untuk hubungan ini. Setidaknya 1 hingga 15 Januari itu menurut Sagittarius hal yang paling bodoh untuk dia lakukan. Gitu. Ya, hal yang paling konyol untuk dia kerjakan. Padahal itu tuh mau sesuatu yang memperbaiki situasi. Jadi belum mau dia. Gitu ya. Memaafkan itu tuh perkara berat bagi Sagittarius. Ya, memaafkan, andaikanlah betul memang ada kekeliruan si pasangan sah. Namun untuk memaafkannya di saat ini tuh kok kayaknya satu tindakan yang bodoh gitu loh menurut Sagittarius. Jadi orang ini tuh mesti dihukum gitu, mesti dilakukan pembalasan kepada dia
lancang dia gitu ya, sudah nyakitin hatiku gitu kata Sagittarius. Ya jadi ya ada kemungkinan berkobar ya, berkobar di sana itu tuh pertengkaran yang lumayan seru di situ ya. Namun ini nanti Sagittarius seperti dapat poin gitu loh. Dia nanti yang banyak cerewetnya, dia nanti yang yang gimana. Kalau si pasangan sah kumpul poin gitu. Oh, satu alasannya aku untuk bisa maki kamu misalnya. Oh, kamu lakukan lagi. Oh, dua. Alasan kamu untuk aku maki kamu 2 kali, kira-kiranya gitu ya. Di sana. Oke. Baik. Sekarang kita akan lihat ya bagaimana hubungan Sagittarius dengan si selingkuhannya. Oh ya. Yuk. Oh, iya. Sagittarius pun ke si selingkuhannya ini mari nampak-nampak juga kurang nice ya. Juga kurang nice. Jangan-jangan ini Sagittarius yang mari tarik energinya memang problematik orangnya gitu ya, jangan-jangan gitu lah. Jadi yang untuk saat ini tuh lagi dalam mode-mode ini ya. Tak ada satupun manusia di dunia ini kecuali diriku sendiri yang harus aku yang ada kewajibanku untuk membahagiakannya gitu ya. Jadi dengan si selingkuhan ini mari lihat juga kayak energi datang dan pergi seperti itu ya. Atau di sini tuh juga dia bisa kasar gitu ya, bisa kasar, bisa menghina, bisa macam-macam ya. Ada yang tidak adil gitu ya. Ada yang tidak benar gitu loh. Ya, ada yang tidak adil lah yang dia lakukan di sana gitu ya dengan si selingkuhan ini. Jadi yang seperti merendahkan di sana gitu ya. Ini juga bisa kayak janji-janji tapi janji-janjinya bullshit semua gitu loh. Tersakiti ya, sudah pasti ini tuh selingkuhannya Sagittarius juga tersakiti atas tindakannya Sagittarius ini tuh ke dirinya. Jadi ya 2 orang yang saat ini ada dalam hidupnya Sagittarius, keduanya ini tuh sama-sama tidak happy gitu ya. Makanya kayak bisa nih kalau mereka berdua berteman gitu ya. Ya problematik nih Sagittariusnya gitu. Nah di sana karena juga kalau melihat bisa-bisa ini ya Sagittarius ini tuh pun kayaknya memanfaatkan si pasangan selingkuhan gitu ya. Memanfaatkan banyak-banyak lah, apalah gitu ya, terserah lah, uang kah, keuntungan seksual kah gitu ya. Hanya sebagai dijadikan penghiburan bagi Sagittarius gitu aja tuh gitu ya. Ngambil Sagittarius bisa, tapi memberi Sagittarius tidak mau gitu prinsipnya dia ke si selingkuhannya ini gitu. Dan sengaja ini ya Sagittarius sengaja ini tuh ada aja tuh ya sikap-sikap yang Sagittarius yang bisa bikin si pasangan ini tuh kayak ngerasa tertekan gitu. Seneng ya sama dengan si pasangan sah. Dengan pasangan sah pun dia cari kepuasan dengan menyakiti. Dengan si selingkuhan juga seperti itu ya. Sebanyak-banyaknya bisa kayak ada psycho-psychonya gitu ini ya model Sagittarius. Tapi ya jangan-jangan memang karena ini kan jelas-jelas lah hubungan perselingkuhan gitu ya. Jadi juga makomnya relationship ini, kedudukan relationship ini di mata Sagittarius, nilainya perselingkuhan ini di mata Sagittarius ya memang rendah gitu loh. Jangan-jangan alah ini orang hanya selingkuhan aja kok, dia dasar gatel aja, dia mau sama aku gitu ya. Dasar perempuan murahan juga ini, wah laki-laki nggak ada marwahnya ini gitu-gitu ya. Jadi bisa menganggap rendah betul ini si selingkuhan. Makanya jadi seperti ngerasa tanda kutip ngerasa pantas aja lah kalau orang ini diperlakukan tidak karu-karuan gitu loh. Karena respect itu tuh sudah tidak ada ya. Menghargai si selingkuhan ini tuh udah memang yang tidak ada gitu loh ya. Jadi ya gimana ya,
Mana bilangnya? Nah, jadi ndak lah satu kebaikan tapi bisa 3 keburukan gitu ya yang dilakukan Sagittarius ke si selingkuhan ini. Dan memang rentang 1 hingga 15 senengnya bisa bikin si selingkuhan itu tuh nangis, bisa bikin si selingkuhan itu tuh gelisah, resah, marah, merasa harga diri dicampakkan gitu-gitu. Daripada bikin selingkuhan ini tuh tertawa, lebih seneng jika si selingkuhan ini tuh minimal lah masem gitu mukanya gitu ya, nggak bisa bikin nangis, masem aja lah udah gitu lah ya, nggak bisa bikin orang ini tuh menderita tapi setidaknya juga tidak ketemu dengan kenyamanan gitu ya. Menderita itu kan level tinggi daripada tidak nyaman kan. Di sana ada rasa puas gitu. Jadi kayak tempat tong sampah emosional, gitu ya. Ini nih fungsinya si selingkuhan. Tempat sampah emosionalnya Sagittarius di situ. Itulah. Jadi apa-apa yang tidak enak pandangannya dia tentang kehidupan ini, itu tuh bisa dilimpahkan ya ke si selingkuhan gitu. Jadi di sini tuh dia akan cari-cari tahu ini, kira-kira manusia bisa sedih gara-gara apa ya? Atau lebih spesifiknya, kira-kira yang bikin ini si selingkuhanku ini tuh bikin dia sedih apa ya kira-kira ya? Cari informasi untuk dilakukan gitu lah, bukan untuk dielakkan tapi untuk dilakukan. Oh ini kayaknya manusia nggak seneng nih kalau dipermalukan di depan umum gitu ya. Oh dia kerjain kira-kiranya gitu. Oh nggak seneng ini, manusia nggak akan suka kalau dipukul misalnya. Oh dia pukul itu si selingkuhan. Dan si selingkuhan ini juga masokis ini ya, masokis. Kalau Sagittarius bisa dikatakan masokis sadism, yang ini si selingkuhan ini tuh kayak secara psikologis ya, dia merasa pantas ini kalau dia disakiti. Nah, ini hubungan aneh. Ini hubungan aneh. Jadi dia itu tuh bisa seperti tanda kutip mengorbankan dirinya dia untuk Sagittarius. Terserah deh kamu mau apa-apain aku. Jungkir balikin aku kah, mau ngegelindingin aku kah? Terserah. Ya aku sih layak dapat itu. Gitu ini dia. Ya. Jadi kayaknya ini tuh udah sempat ada program agaknya keliru di sini. Ya dalam kehidupan si selingkuhannya Sagittarius, jangan-jangan ya banyak trauma di sana, trauma masa kecil gitu ya. Jadi dulu mungkin ibu bapak marah-marahin, terus bilang kamu dimarahin karena kamu disayangin gitu, atau mungkin ya dipukul gitu ya, pernah dipukul gitu. Tapi terus ketika dipukul bilangnya itu karena sayang sama kamu. Bahaya banget ya, bahaya. Jangan gitu-gitu sama anak-anak ya. Marah itu ya marah, sayang itu tuh ya sayang. Orang sayang tidak akan mungkin marah gitu ya, orang marah tidak mungkin sayang, tidak ada cerita. Itu tuh manipulatifnya tuh yang bilang kamu dipukul karena kamu disayang, kamu dimarahin karena kamu disayang. Jadi jangan-jangan program itu melekat kuat ke si selingkuhan Sagittarius sehingga jadi ya begini, mau dibonyok juga ya ndak masalah gitu loh, mau dihina ya ndak masalah. Iya aku memang pantas, ini buktinya cinta kamu ke aku. Malah makin gitu sakit gitu.
Jadi ini tuh bisa kalau nggak disakiti kok rasa ada yang kurang. Nah, gitu tuh. Nampaknya butuh konseling ya. Ini selingkuhannya Sagittarius ini. Butuh konseling. Kalau nggak ini tuh akan jadi budak dalam kehidupan. Gitu ya. Budak, tidak lagi jadi manusia gitu ya. Soalnya kok udah sakit-sakit tapi kebutuhan orang lain itu tuh jauh lebih penting gitu. Ya. Ya walaupun mungkin bukan kekerasan fisik yang dia dapat, tapi kekerasan secara mental dan emosional. Gitu loh. Itu mencederai betul itu. Dan tentu Sagittarius puas betul dengan si selingkuhan ini. Lah orang diakomodir. Kan? Diakomodir dia. Dia ngelakuin apa, nggak pernah dikomplain. Gitu lah. Malah si selingkuhan bisa nyari-nyari jalan tanpa dia sadari. Jalan itu tuh untuk membuat Sagittarius bisa melepaskan sisi gelapnya Sagittarius itu tadi ke dia. Gitu lah. Kalau dia menjerit-jerit, aku korban Sagittarius gitu ya, selingkuhan ini. Iya, korban, tapi juga sekaligus tanpa dia sadari, dia juga pelaku kejahatan pada diri dia sendiri, tanpa dia sadari, udah pasti tanpa dia sadari gitu ya. Karena kalau orang sadar, nggak mungkin mau membiarkan diri tersakiti gitu ya. Apalagi kalau udah sakit secara mental, fisik, emosional, nggak mungkin itu. Makanya tadi Mari bilang ini butuh konseling. Selingkuhannya Sagittarius ini tuh ya. Jadi ya momen-momen 1 hingga 15 itu adalah momen-momen dia banyak nangisnya, dia banyak tidak bahagianya, dia berkemungkinan untuk menderita gitu ya. Tapi ada di situ tuh ego kecil. Nampaknya dalam penderitaan itu tuh ada rasa puas. Soalnya yang kayak kata Mari tadi ya, sudah ada program kalau udah disakiti, ini baru pas hidup. Jadi kalau ada baca ya tulisan orang, aku disakiti melulu tapi aku ikhlas, aku pasrah. Aduh, itu tuh bukan jiwa besar. Itu tuh bukan karena unconditional love, tapi itu tuh menzolimi diri sendiri. Kira-kira begitu nih gambaran selingkuhannya Sagittarius gitu ya. Jadi dia akan lebih banyak tertekannya ini, dan Sagittarius tentu saja akan lebih banyak ya merasakan kepuasan gitu loh ya. Jadi andaikan jurusnya dia untuk menekan si pasangan sah itu tuh tidak membuahkan hasil, namun jurus yang kurang lebih sama ketika dia praktekkan kepada si selingkuhan, ini tuh yang mendatangkan kepuasan ego raksasa itu tadi gitu ya. Oke, baik, dalam bacaan ini dalam bacaan Sagittarius dengan pasangan sah hadir energi dari Pisces, berikut ada energi dari Libra, berikut ada energi dari Leo di sana, ada Sagittarius, ada Aquarius, ada Gemini di situ, Leo lagi, Gemini lagi. Oke, dalam pembacaan Sagittarius dengan selingkuhan ada Capricorn di sana, Libra masuk, Sagittarius, Leo, Aries, ada energi dari Gemini, Taurus, Pisces, Cancer, Libra, Gemini. Oke, baik. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.